Semangat pagi Pak Yusuf, Budi, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan pengaruh penambahan variasi konsentrasi dan nanoselulosa dari biomasa daun kelor terhadap karakteristik biofilm berbasis kitosan. Nah, kelompok 3 terdiri dari Habis Mabrur, Bianca Claretta, Novita, Raihana, serta saya sendiri, Valentino Jonathan. Selanjutnya, di sini kami akan membahas bab 1 untuk bagian pendahuluan. Kami latar belakangi oleh sampah plastik di Indonesia sebanyak 64 juta ton, dan sampah plastik tersebut ternyata bisa dibuat dari bahan yang dapat terurai seperti pati, selulosa, nanoselulosa, dan kitosan. Nah, penambahan nanoselulosa itu dapat meningkatkan sifat mekanik untuk plastik yang berbahan dasar kitosan, karena eh, sifat tersebut kami memilih nanoselulosa yang dibuat dari daun kelor karena mengandung kadar selulosa yang tinggi yaitu sebesar 40,5%. Selanjutnya, untuk tujuan kami memiliki fokus utama menentukan perolehan nanoselulosa, karakteristik fisik, sifat mekanik, serta komposisi dan struktur kimia biofilm berbasis kitosan. Nah, untuk ruang lingkup, kami akan melakukan penelitian pada tanggal 16 Maret sampai 27 April, berlokasi di Labtek 1A, ITB Kampus Jatinangor. Lalu, hal yang akan kami lakukan adalah persiapan sampel, isolasi senyawa selulosa, preparasi nanoselulosa, pembuatan biofilm, lalu karakteristik biofilm. Selanjutnya, untuk hipotesis, dapat dilihat pada layar berikut. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 2 sendiri berisi tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang akan kami tinjau. Yang pertama ada tanaman kelor, merupakan tanaman dengan kandungan nutrisi organik, lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Selanjutnya adalah nanoselulosa yang dibentuk melalui proses kimiawi, mekanik, dan biologis, dan memiliki tensile strength tinggi sebesar 500 MPa. Next. Selain itu ada juga kitosan yang merupakan produk deasetylasi kitin, merupakan polimer rantai panjang glukosamin yang bersifat biodegradable, dan biofilm yang merupakan suatu komunitas mikroorganisme yang melekat pada permukaan padat. Next. Teknik yang kami gunakan adalah maserasi dan hidrolisis asam. Maserasi merupakan metode ekstraksi padat cair, pemisahan satu atau beberapa komponen dengan bantuan pelarut, dilakukan dengan cara merendam bahan dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, dan lain-lain. Hidrolisis asam sendiri merupakan reaksi kimia yang terjadi pada saat molekul atau senyawa kimia dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan cara menambahkan air dan menggunakan asam sebagai katalis. Next. Karakteristik biofilm yang akan ditinjau yaitu ketebalan dan densitas. Ketebalan menunjukkan perpindahan massa dan densitas menunjukkan massa tiap satuan volume. Ada juga kadar air dan kelarutan dalam air. Kadar air menunjukkan jumlah air yang terkandung dan kelarutan menunjukkan jumlah maksimum suatu zat yang larut pada pelarut tertentu. Sifat mekanik biofilm yang akan kami tinjau ada 3, yaitu tensile modulus, tensile strength, dan elongation at break dengan metode Fourier transform infrared spektroskopi dan water vapor transmission rate. Adapun state of the art yang digunakan untuk menunjang penelitian kecil kami terdapat pada salin India. Next. Berikutnya masuk ke bagian 3 yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di laboratorium instruksi 1 dan 2 dan laboratorium isolasi dan analisis bahan alam gedung Labtek 1A, Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor. Untuk waktu penelitian dilakukan mulai dari 30 Maret 2023 hingga 13 April 2023. Next. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kecil ini. Next. Berikut merupakan diagram alir yang digunakan pada penelitian kecil ini. Next. Next. Berikut merupakan parameter penelitian pada penelitian kecil ini. Next. Berikut merupakan rancangan acak lengkap penelitian pada penelitian kecil ini. Next. Selanjutnya, prosedur penelitian yang pertama adalah preparasi daun kelor yang dilakukan dengan pengeringan, pengecilan ukuran, pembersihan lilin, resin dan pektin dengan NaOH, lalu dikeringkan dengan oven dan dihaluskan dengan blender. Tahap selanjutnya adalah isolasi selulosa dengan cara mencampurkan bubuk sampel dengan air pada water bath, lalu hasilnya dikeringkan dan residu sampel direflux, lalu dikeringkan kembali dan residu sampelnya direflux kembali dan dikeringkan kembali. Next.
Untuk membuat nanoselulosa dari selulosa dilakukan dengan hidrolisis asam H2SO4. Hasil hidrolisis disentrifugasi. Lalu endapannya yang dihasilkan disuspensi di dalam air suling dan disentrifugasi kembali sampai pH-nya netral, lalu dibekukan dalam freezer dan di freeze dried. Untuk pembuatan larutan biofilm digunakan alginat dan kitosan sebanyak 7,5 mg alginat dilarutkan dengan Aquades 6 ml, ditandai sebagai larutan A, dan kemudian kitosan sebanyak 30 mg dilarutkan dengan asam asetat 24 ml dan ditandai dengan larutan B. Larutan A dan larutan B kemudian dilakukan pencampuran dan diaduk dan dilakukan penambahan nanoselulosa dengan variasi konsentrasi 4, 8, 12, dan 16%, dan kemudian dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer dan dilakukan penuangan pada cawan Petri 60 mm dan dilakukan pengaringan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 48 jam. Next. Untuk prosedur pengujian dilakukan dengan menentukan ketebalan dan massa jenis. Untuk ketebalan, biofilm di 6 titik yang berbeda diukur dengan mikrometer digital dengan akurasi 0,001 mm. Kemudian untuk menentukan massa jenis, biofilm dengan ukuran 2x2 cm itu ditimbang pada timbangan analitik, kemudian ditentukan volumenya, dan barulah ditentukan massa jenisnya. Kemudian untuk menentukan kadar air dan kelarutan, kadar air dilakukan dengan menimbang biofilm, kemudian dikeringkan dengan suhu 80 derajat selama 24 jam, kemudian ditimbang kembali setelah dikeringkan dan dicari moisture content-nya dengan rumus pada salin dia. Kemudian untuk menentukan kelarutan, biofilm direndam pada 30 ml Aquades dengan suhu ruang selama 1 jam, kemudian ditimbang, lalu dilakukan pengeringan dan ditimbang kembali. Kemudian untuk mencari kelarutan, ditampilkan rumusnya pada salin dia. Next. Kemudian untuk menentukan sifat mekanik, digunakan mesin uji universal intron, dan tensile strength dan tensile modulus itu dilakukan berdasarkan standar ASTM D882/18. Biofilm dengan ukuran tertentu ditempatkan pada pegangan tarik dan ditarik 30 mikrometer dengan kecepatan crosshair 50 mikrometer per menit. Kemudian untuk elongation at break percentage itu digunakan standar ASTM D1938 dengan ukuran biofilm tertentu dengan celah longitudinal 30 mikrometer dan ditarik sebanyak 30 mikrometer dengan kecepatan crosshair itu berbeda 100 mikrometer per menit. Kemudian untuk menentukan tingkat transmisi uap air, biofilm disimpan dalam desikator, kemudian ditambahkan 30 ml Aquades hingga ruang udara kecil terbentuk, kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan sampel ditimbang setiap 2 jam selama 12 jam pengamatan. Kemudian untuk menganalisis komposisi struktur kimia biofilm digunakan metode FITR dengan merekam biofilm dalam spektrofotometer inframerah dengan spesifikasi yang ditunjukkan pada salin dia. Penelitian kecil kami mengikuti lini masa pada salin dia yang berikut. Dengan minggu pertama melakukan preparasi sampel, isolasi selulosa, dan pembuatan selulosa. Minggu kedua dilakukan pembuatan larutan biofilm, dan minggu ketiga dilakukan uji-uji seperti yang terdapat pada salin dia. Adapun minggu terakhir dilakukan untuk pengolahan data dan penulisan laporan. Next. Baik, selanjutnya untuk rancangan anggaran biaya, di sini kami akan belanja jasa dan bahan. Untuk jasa kami akan melakukan uji FTIS spektroskopi serta uji universal intron 4442. Dan untuk bahan kami akan belanja alginat serta kitosan dengan harga yang tertera pada salin dia. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.